Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merasakan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan semoga ibadah kita hari ini dan seterusnya untuk sebulan ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Seperti yang kita ketahui bersama, pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang Allah Ta'ala khusus menyebutkannya dalam Al-Quran secara terang-terangan dibandingkan bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ jelas Allah Ta'ala menampakkan kata Ramadan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya dapatkan dari kitab, namanya kitab Maqasidus Shaum, karya Sultanul Ulama Al-Imam Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, dalam kitab Maqasidus Shaum ini beliau menyampaikan setidaknya ada 7 fadilah dari bulan Ramadan, atau 7 fadilah dari puasa Ramadan yang kita lakukan pada hari ini. Fadilah yang pertama yaitu rafa'ud darajat. Rafa'ud darajat atau meninggikan derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan, pada puasa Ramadan ini kita menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jadi pada bulan Ramadan futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibuka. Ghuliqat abwabun nar, semua pintu-pintu neraka ditutup. Wa safadatis syaiton, neraka setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah Ramadan yang kedua yaitu takfirul khati'at, yaitu menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Tentu kita juga mengetahui bahwa pada bulan Ramadan semua amal ibadah, semua kebaikan kita dilipat gandakan. Maka dengan berlipatnya segala kebaikan dan pahala-pahala, Allah Ta'ala dengan murah hati juga akan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat pada masa lalu, baik yang disengaja maupun yang tidak. Kemudian fadilah yang ketiga yaitu kasrus syahwat, yaitu menaklukkan syahwat. Dengan berpuasa Ramadan kita bisa menaklukkan syahwat. Kita menahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan badan bagi suami istri selama sehari penuh dan selama 30 hari ke depan. Ini menjadi latihan sosial bagi diri kita, latihan agar
hati kita terasah, agar jiwa kita terasah, agar diri kita terasah. Karena pada 11 bulan yang lain mungkin kita hanya menghambur-hamburkan nafsu, mengumbar nafsu, memakan semua yang bisa kita makan, meminum semua yang bisa kita minum, memiliki semua yang ingin kita miliki. Pada bulan Ramadan ini kita belajar untuk menahan makan dan minum, berusaha lapar, merasakan lapar sebagaimana saudara-saudara kita yang mungkin sehari-harinya mereka lapar, tidak bisa makan seperti apa yang mereka inginkan. Hadirin rahimakumullah, pada momentum semuanya kita merasakan momentum pandemi COVID-19 ini, puasa Ramadan juga untuk kasrul syahwat atau menaklukkan syahwat. Kita ikut merasakan bahwa hari ini kita berpuasa, kita juga sama-sama merasakan kepedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sudah terkena, ada yang dari keluarga yang terkena positif virus dan lain sebagainya. Di sini kita berusaha untuk menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang peduli dengan sesama manusia. Kasru syahwat menekan syahwat kita untuk tidak membeli semuanya dengan membabi buta. Kita tidak lantas membeli masker berkotak-kotak lantas kita simpan, tidak. Kita tidak membeli makanan, menimbun makanan, tidak. Kita tidak lantas membeli segala sesuatu kemudian kita timbun, tidak. Kita justru dalam momentum Ramadan ini kita harus berpikir, kita harus sadar bahwa kita harus berbagi. Kita adalah manusia sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kemudian fadilah yang keempat yaitu taktsirus shadaqat, yaitu memperbanyak sedekah. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan mulia yang di dalamnya jika kita beribadah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan momentum Ramadan di dalamnya kita juga diwajibkan untuk nantinya akan membayar zakat fitrah. Dan orang-orang biasanya akan segera bersedekah di mana-mana, melakukan zakat mal, bersedekah, gencar membagikan kepada fakir miskin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini momen yang tepat di mana pandemi yang melanda seluruh dunia, kita bisa membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang sangat toleran. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah manusia yang telah Allah tetapkan sebagai khalifah di bumi. Kita bukan makhluk yang merusak, tapi kita adalah makhluk yang peduli dengan sesamanya. Mari kita bersedekah. Tidak harus bersedekah dengan uang, sedekah dengan apapun yang kita bisa. Bahkan kita yang taat kepada anjuran pemerintah dengan tidak keluar rumah, itu sudah menjadi sedekah insya Allah. Karena kita ikut menahan laju virus COVID-19 agar tidak menyebar. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya fadilah yang kelima adalah taufirut ta'at. Taufirut ta'at artinya memperbanyak ketaatan. Maksudnya sama seperti sholat, sama seperti ibadah yang lain. Dalam Ramadan ini kita berpuasa sebulan penuh, berusaha untuk sempurna puasa kita dengan menahan amarah, dengan tidak melakukan dosa-dosa, sebisa mungkin menghindari dosa-dosa kecil, sebisa mungkin menghindari ghibah dan lain sebagainya. Ini sebagai latihan untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melulu kita mendengar dari ustadz-ustadz atau kita mengucapkan dengan ringan, sekaligus mari kita bersama-sama belajar bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat
untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang keenam adalah syukru alimil khafiyat, yaitu bersyukur mengetahui kenikmatan yang khafi, yang tipis, yang ringan. Seperti mungkin yang mudah, yaitu rasa lapar itu sendiri. Mungkin kita semua yang biasa makan sehari 3 kali, tiba-tiba makan sehari 2 kali, tiba-tiba pada siang hari kita merasakan haus yang sangat, kita merasakan lapar yang sangat, kita harus sabar untuk tidak makan sampai nanti datang waktunya berbuka. Itu kita yang memiliki kesempatan untuk berbuka. Sesekali mungkin kita perlu berpikir, oh iya, ada saudara saya yang tidak makan, tidak minum, tidak di bulan Ramadan, tapi dia tidak tahu dia nanti akan makan atau tidak, dia nanti berbuka atau tidak. Ini merupakan sesuatu hal yang tipis yang perlu kita rasakan, perlu kita sadari, dan perlu kita pelajari, yang tidak mudah untuk kita temukan. Karena kadang-kadang kita berpuasa, kalau sudah siang menjelang sore, pikiran kita hanya berisi, nanti saya buka pakai apa ya? Sudah akan bernafsu untuk makan nanti berbuka puasa. Padahal khofinya, padahal rahasia puasa itu kita harus merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang lain, yang muslim yang mungkin tidak bisa makan hari itu. Oh, ternyata rasa lapar itu seperti ini, tidak enak. Kalau saya punya makanan maka akan saya bagi. Seyogyanya mungkin seperti itu. Para pemirsa rahimakumullah, fadilah yang ketujuh yaitu al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, yaitu mencegah keinginan bermaksiat dan konflik atau perselisihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, intinya adalah jika ada seorang pemuda yang belum bisa menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa? Karena dengan berpuasa maka kita bisa mencegah keinginan untuk bermaksiat. Kita sadar ketika kita akan melakukan maksiat, ketika kita akan melakukan suatu hal yang buruk, kita teringat, iya, saya berpuasa, tidak seharusnya saya melakukan ini. Maka puasa menjadi salah satu wasilah untuk kita tidak melakukan sebuah keburukan. Mungkin tidak hanya puasa, banyak wasilah-wasilah yang bisa kita gunakan untuk mencegah keburukan, terutama keburukan dari dalam diri kita sendiri. Mungkin tetap ada orang yang berpuasa tapi mungkin melakukan dosa-dosa kecil, ghibah dan lain sebagainya. Bisa jadi ada alasan lain untuk kita mencegah diri kita dari perbuatan buruk dan maksiat. Tapi salah satu yang pasti yang digariskan dalam syariat Islam adalah dengan berpuasa. Puasa menjadi salah satu alasan yang membuat kita bisa menghindari maksiat. Para pemirsa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa kita, puasa saya, puasa Anda semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga virus COVID-19 ini semoga segera Allah taala membuat pergi, buat menjauh dengan berkahnya Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tengah menghadapi pandemi global, yaitu
virus COVID-19, maka kita sebagai makhluk sosial, marilah kita bersama-sama saling membantu, saling peduli. Mari kita menyalurkan sedikit harta kita, sedikit uang kita untuk yang mungkin ada yang di lockdown, ada mungkin yang tidak bisa bekerja karena upahnya harian dan lain-lain dengan alasan yang lain. Mari kita saling membantu. Mari salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda di Lazisnu Pacitan. Karena kita dalam keadaan yang social distancing, kita dalam keadaan yang dianjurkan untuk bekerja dari rumah, tidak keluar rumah. Bagi Anda yang menghendaki untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, bisa menghubungi Lazisnu dan pihak Lazisnu yang akan menjemput ke rumah Anda. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan untuk sebanyak-banyaknya bersedekah, sehingga Allah Ta'ala akan membalas dengan berlipat ganda dan menjadikan Ramadan kita lebih berarti.